Ya, akankah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mampu mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Pertanyaan ini muncul setelah AHY merasa gusar sekaligus geram karena ada pihak yang ingin mengkudeta kepengurusan Partai Demokrat. Tudingan itu ia lemparkan ke orang di lingkaran istana, bahkan AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku dia sempat berbincang dengan sejumlah orang untuk mendengarkan curahan hati soal Partai Demokrat. Namun Muldoko membantah berbicara tentang pendongkelan kepengurusan Demokrat. Ia pun meminta AHY untuk tidak baper alias bawa perasaan pemirsa. Nah, Kabar Petang akan membahas penggerak kekuatan AHY dalam memimpin Partai Demokrat di tengah isu yang sedang mendera saat ini. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, yaitu ada Mas Herzaki Mahendra Putra. Kemudian juga ada mantan anggota Partai Demokrat Bang Ferdinand Hutahayan. Kemudian juga ada pakar politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya. Pertama saya ingin ke Demokrat terlebih dahulu, ke Mas Herzaki. Bisa didetailin nggak sih sebetulnya tudingan AHY ini soal ada orang di lingkaran istana ingin mengkudeta Partai Demokrat ini seperti apa? Ya, jadi sederhananya begini Mbak, karena waktunya ya. Jadi awalnya sebulanan yang lalu kami sudah dengar nih ada katanya segelintir kader dan mantan kader masa lalu ya, yang mencoba lagi-lagi iseng-iseng gitu mengganggu kepemimpinan Ketum AHY. Tapi kami santai saja karena bagi kami ini biasalah riak-riak kecil dalam organisasi dimanapun ada, apalagi orang-orang yang diduga terlibat itu tidak punya power atau juga tidak punya hak suara gitu. Tapi tudingan ini kemudian menjadi serius karena pada 10 hari yang lalu kami mendapatkan laporan dari beberapa pengurus kami yang pemilik hak suara bahwa mereka didekati secara intensif gitu loh, secara terstruktur dan sistematis gitu. Ya, jadi mereka didatangkan dari daerahnya, dibiayai tiket pesawatnya, di bandara dijemput, kemudian dibiayai penginapan, kemudian dibawa ke satu tempat yang sudah sebut oleh Bang Rahlan ya. Itu di salah satu hotel di Bilangan Kuningan ya, tepatnya di lantai 28. Nah, sehingga itu juga menepis nih kalau dibilang ada pertemuannya di rumah. Ini pertemuannya di hotel kok gitu. Nah, di situ awalnya kenapa kok pengurus kami ini ada yang mau datang gitu. Karena waktu itu dijanjikannya oleh salah satu pengurus yang kader kami ya, yang sedang dalam proses ini juga oleh kami, akan mendapatkan dana bantuan untuk bencana dan juga COVID gitu. Maklum lagi situasi berat seperti ini, ada bantuan dari pusat katanya kan alhamdulillah sekali gitu loh. Tapi kenyataan pada saat datang di sana di lokasi tahu bicara mengenai menjelek-jelekan Partai Demokrat saat ini dan juga mengenai rencana KLB. Nah ini kan menjadi kemudian di ujungnya begitu KLB ini diomongin, kemudian kita ada nih calon ketua umum katanya yang akan juga maju sebagai calon presiden 2024 ini. Kemudian diteleponlah seseorang, nah seseorang itu kemudian datang dan bergabung di kamar itu gitu loh, di pertemuan itu. Oke. Nah ini kemudian Mas, ini seriusnya di sini nih gitu. Ya Mas Herzaki. Ini oke, itu di pertemuan itu kapan, dan tadi sebelumnya saya tarik ke belakang, itu dijemputnya di mana, kemudian siapakah yang menjemput, bisa didetilkan lagi Mas Herzaki? Dan satu lagi, seseorang itu siapa ya, yang dimaksud tadi? Jadi intinya begini Mbak, kalau untuk tanggal detail, kalau dari saya belum bisa sampaikan tanggal detail dan lokasinya, karena kami dalam proses saat ini di Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan, karena kalau kami sebutkan itu akan langsung merujuk kepada siapa ini. Sedangkan saksi-saksi ini mereka begitu melaporkan ke kami. Ini yang menjadi isunya begini nih Mbak. Pada saat ada sosok itu yang tadi, yang kemarin preskon ya itu, mereka sangat takut dan khawatir loh, kok ada apa ini gitu loh, ya kan? Kenapa sosok ini? Dan di situ juga sudah ada mantan kader kami yang 9 tahun dipecat karena kasus korupsi dan masuk penjara gitu loh. Nah di sini mereka kemudian merasa nggak tenang dan merasa nggak nyaman gitu. Apalagi di situ bawa-bawa katanya sudah direstui gitu loh ya kan oleh menyebutkanlah gitu loh istana, kemudian juga mencatut beberapa nama menteri dan pejabat pemerintah. Kenapa kami sampaikan mencatut? Ya karena kami nggak yakin bahwa beberapa menteri terkait dan juga pejabat pemerintah terkait maupun Bapak Presiden Jokowi ini terlibat di sini. Sehingga kami kemudian mengirim surat kepada Pak Jokowi menyampaikan Pak ada seperti ini situasinya. Mohon Bapak Mas untuk mengetahui dari kami. Gitu. Mas Herzaki, saya mau konfirmasi dengan apa yang dicuit oleh Bung Rahlan untuk tanggal, kemudian pukulnya dan tempatnya di mana, itu persis seperti itu yang Anda maksudkan? Betul. Itu salah satunya.
Itu salah satunya. Artinya ada beberapa hari dan juga beberapa tempat begitu ya, Mas Trisakti? Ya, ada beberapa pertemuan dengan pihak-pihak yang berbeda. Jadi ada yang pengurus tingkat kabupaten kota kami dengan pengurus provinsi dan juga ada dengan pengurus pusat kami juga gitu loh. Oke. Dan Baik. awalnya semuanya bicaranya mengenai mau bantu bencana, bantu pandemi, tahu-tahu pada saat datang ke situ bicaranya malah mengenai menjelek-jelekan Partai Demokrat di sini saat Totalnya ini. ada berapa kader yang pada saat itu diundang dari daerah? Kalau jumlah yang saat ini yang kami sedang pemberkasan ini ada belasan, Mbak, yang kami dalam proses pemberkasan. Tapi untuk detailnya saya belum bisa sampaikan, Oke, ya kan? baik. Karena ini kami proses pemberkasan BAP sudah kami Oke, lakukan. baik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya mengenai soal isu ini, tapi usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.